ice cream, real and not chef kiss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang implementasi deep learning dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dosen pengampu Dr. Yeni Nuraini, MPD. Oke, langsung aja ke materinya. Di sini yang pertama ada konsep deep learning pada pendidikan sekolah dasar. Deep learning adalah proses pembelajaran yang transformatif dan berkelanjutan. Deep learning melibatkan proses berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang berfokus pada penyerapan informasi. Deep learning menekankan pada pemaknaan, refleksi kritis, dan perubahan perspektif yang mendalam. Meziro 2000. Proses ini mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi, mengeksplorasi ide-ide baru, dan pembangunan pemahaman yang holistik. Elemen kunci dalam deep learning menurut Virgin J.F. 2019 antara lain orientasi konstruktif, refleksi kritis, pembelajaran sosial, dan pengalaman estetika. Di sini ada peran guru dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Menurut Kemendikbud tahun 2025 mencakup 3 hal. Yang pertama ada aktivator. Guru berperan menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan level pencapaian melalui strategi yang tepat dan umpan balik. Pembelajaran IPA di SD dapat menggunakan metode inquiry, text struktur, dan project-based learning untuk mendorong berpikir kritis. Kolaborator. Guru membangun kerjasama inquiry dengan siswa, rekan guru, keluarga, masyarakat, serta mitra profesional seperti Dudika. Kolaborasi ini bertujuan memperkaya pengalaman dan penerapan pembelajaran mendalam, khususnya dalam pembelajaran inquiry dan project-based learning di SD. Yang ketiga ada pengembangan budaya belajar. Guru mendorong siswa untuk berani mengambil resiko, kreatif, dan inovatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dalam berpusat pada siswa. Selanjutnya, deep learning dalam konteks pendidikan bukan hanya tentang teknologi atau kecerdasan buatan, tetapi merupakan pendekatan pembelajaran mendalam yang bertujuan untuk mendorong siswa memahami konsep secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal informasi. Di tingkat sekolah dasar, deep learning berfokus pada yang pertama itu ada pemahaman konseptual. Siswa tidak hanya tahu apa, tapi mengapa dan bagaimana. Misalnya, dalam matematika, siswa diajak memahami konsep operasi hitung, bukan hanya menghafal rumus. Yang kedua ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Seperti menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga ada kolaborasi dan koneksi dunia nyata. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mendorong kerja kelompok, komunikasi, dan penyelesaian masalah nyata. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Materi disajikan dalam konteks yang relevan dengan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya ada contoh implementasi deep learning di sekolah. Yang pertama ada pengenalan wajah untuk absensi otomatis. Implementasi deep learning digunakan untuk sistem pengenalan wajah yang mempermudah proses absensi siswa secara otomatis, menggantikan absensi manual. Teknologi yang digunakan ada Convolutional Neural Network atau CNN untuk deteksi dan pengenalan wajah. Contoh nyatanya, beberapa sekolah di India dan Tiongkok sudah menggunakan sistem ini untuk memonitor kehadiran siswa secara real time. Dan di sini ada contoh yang kedua, ada sistem bimbingan belajar adaptif. Implementasi. Deep learning dipakai untuk membuat siswa pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Teknologi yang digunakan Recurrent Neural Network atau RNN atau LSTM untuk memprediksi kesulitan belajar siswa berdasarkan interaksi mereka dengan sistem. Contohnya platform seperti Squirrel AI Learning di Tiongkok menggunakan deep learning untuk menyesuaikan materi pelajaran secara otomatis. Dan di sini
Ada contoh yang ketiga, platform pembelajaran online AI berbasis deep learning oleh startup Indonesia. Startup seperti Ruang Guru dan Genius mengembangkan sistem pembelajaran yang menggunakan deep learning untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, prediksi soal yang sulit bagi siswa berdasarkan data interaksi mereka. Nah, yang keempat ada aplikasi pengenalan huruf dan angka dengan visual recognition untuk anak SD. Deep learning di bidang computer vision digunakan untuk mengenali coretan tangan anak-anak saat belajar menulis huruf dan angka di tablet atau aplikasi edukasi. Nah, di sini ada manfaat memberi feedback langsung jika bentuk huruf yang ditulis sudah benar atau perlu diperbaiki, membantu guru mengevaluasi kemampuan motorik halus siswa. Di sini kesimpulan ringkasan deep learning pendidikan. Pertama, deep learning adalah teknologi AI yang pakai jaringan saraf untuk mengenali pola di data seperti gambar, suara, dan teks. Yang kedua ada di sekolah. Deep learning dipakai untuk absensi otomatis pakai pengenalan wajah, sistem belajar adaptif yang disesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Terus selanjutnya ada deteksi emosi siswa lewat ekspresi wajah. Yang selanjutnya ada penilaian otomatis tugas atau esai siswa. Di Indonesia contohnya ada Sekolah Alam Bandung pakai absensi wajah. Terus ada Ruang Guru dan Zenius pakai AI untuk pembelajaran adaptif. Terus di tingkat selanjutnya ada di universitas dan sekolah gunakan deteksi kecurangan ujian online. Untuk anak SD, implementasi deep learning seperti pengenalan suara untuk belajar bahasa, pengenalan tulisan tangan untuk belajar menulis, game, edukasi yang disesuaikan tingkat kesulitan soal. Deep learning membantu pendidikan jadi lebih efisien, personal, dan menyenangkan, terutama di era digital sekarang. Berikut sumber-sumber media yang saya cari. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.